Pelatih Barcelona Xavi Hernandez meminta klub untuk memperpanjang kontrak Sergi Roberto. Xavi mengatakan bahwa Sergi masih berguna untuk tim. Sergi sendiri kontraknya akan habis di akhir musim nanti. Sang pemain sendiri sejatinya sudah semakin kurang menit bermainnya. Namun total dia sudah berhasil mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Oleh karena itu Xavi meminta Barca untuk memperpanjang kontraknya. Xavi mengatakan bahwa tidak realistis untuk Barca mencari penggantinya di musim dingin ini. Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez masih dalam proses perundingan kontrak baru dengan klubnya. Meskipun kontraknya baru berakhir pada 2026, Inter ingin memperpanjang kontrak Martinez yang telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa musim terakhir. Meski belum ada tanda tangan resmi, Lautaro sangat optimis bahwa kesepakatan perpanjangan kontraknya akan segera tercapai. Setelah mencetak 1 gol dalam kemenangan atas Verona, Martinez menyatakan bahwa pembicaraan dengan Inter Milan sudah mencapai fase akhir. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji debut Arda Güler saat tampil melawan klub divisi 4 Spanyol, Arandina. Pada laga yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Real Madrid itu, Arda Güler tampil selama 59 menit. Pada laga itu, Güler menjadi pemain terbaik ketiga menurut SofaScore. Pemain berusia 18 tahun itu mencatatkan 56 sentuhan, 90% akurasi passing, dan 2 umpan kunci. Ancelotti mengatakan bahwa Arda Güler menunjukkan kualitasnya di babak pertama. Menurut Ancelotti, penting baginya untuk terus dimainkan karena dia memiliki kepribadian dan karakter yang bagus. Atletico Madrid dan Barcelona dikabarkan siap bersaing untuk merekrut gelandang veteran Liverpool, Thiago Alcantara di bursa transfer Januari. Menurut kabar yang dilansir Vicahes, Barcelona dan Atletico sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah dalam jangka pendek dan telah mengincar gelandang Liverpool tersebut sebagai target potensial. Kontrak Alcantara dengan The Reds akan habis di musim panas 2024 dan pihak klub tidak akan menawarkan kontrak baru. Barca dilaporkan ingin merekrutnya kembali dan akan bersaing dengan Los Rojiblancos. Mantan gelandang tim nasional Spanyol Juan Mata mengumumkan kepergiannya dari Vissel Kobe setelah kontraknya berakhir. Pemain berusia 35 tahun itu menjadi bagian dari skuad Kobe yang baru-baru ini memenangkan gelar J-League untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Mata bergabung dengan Vissel Kobe pada pertengahan musim dan menandatangani kontrak berdurasi 4 bulan. Meskipun hanya tampil 1 kali, kontribusinya membantu klub meraih prestasi besar dengan menjadi juara J-League. Mata juga memberikan pengalaman dan kepemimpinan yang berharga kepada rekan-rekannya. Penyerang Manchester United Facundo Pellistri dikabarkan telah muncul sebagai target transfer Villarreal pada jendela transfer musim dingin tahun ini. Pemain internasional Uruguay itu hanya memiliki kontrak dengan MU hingga Juni 2025 dan baru-baru ini ada sejumlah spekulasi seputar masa depannya bersama klub. Menurut The Sun, Villarreal ingin memboyongnya secara permanen sebelum bursa transfer Januari berakhir. Laporan tersebut mengklaim bahwa Amad Diallo yang telah kembali fit akan lebih diutamakan daripada Pellistri oleh Erik ten Hag, sehingga Pellistri akan kesulitan untuk tampil reguler. Bek Paris Saint-Germain Milan Skriniar memerlukan operasi setelah ia mengalami cedera dalam kemenangan timnya di final trofi champion Prancis. Pemain asal Slovakia tersebut tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya di menit ke-70. Baru-baru ini kepada wartawan, Luis Enrique mengonfirmasi bahwa setelah pertandingan melawan Toulouse, para dokter melakukan tes pada Milan Skriniar dan memutuskan bahwa dia memerlukan operasi. Namun hingga kini belum diketahui berapa lama sang pemain akan absen. Chelsea dikabarkan telah bergabung dalam persaingan untuk mendapatkan pemain Benfica Antonio Silva yang akan dijadikan sebagai pengganti Thiago Silva. Kontrak Thiago Silva dengan raksasa London tersebut akan habis pada akhir musim ini dan Chelsea akan membiarkannya pergi dengan status bebas transfer. Dilansir dari The Sun, Antonio Silva telah ditetapkan sebagai target utama tim London Barat tersebut untuk memperkuat lini belakang mereka. The Blues dikabarkan telah menawarkan Benfica 52 juta pound sterling ditambah penyerang tengah Armando Broja untuk mendatangkan Antonio Silva. Jordan Henderson meninggalkan Liverpool pada musim panas 2023 untuk bergabung dengan Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi. Namun kini Henderson dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk pindah lagi hanya beberapa bulan setelahnya.
The Times melaporkan bahwa gelandang tim nasional Inggris itu tertarik untuk kembali ke Premier League atau mencari klub Eropa lainnya pada jendela transfer Januari ini. Menurut laporan tersebut, Henderson merasa kesulitan beradaptasi dengan penurunan standar dan rendahnya jumlah penonton di liga tersebut. Mauricio Pochettino mengungkapkan bahwa Christopher Nkunku mengalami cedera pinggul baru setelah ia absen dalam pertandingan Chelsea di Piala FA. Cedera terbaru ini akan menjadi masalah besar bagi Nkunku dan Chelsea. Pemain berusia 26 tahun itu mengalami awal yang sulit di London Barat sejak bergabung dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas. Dia melewatkan awal musim karena cedera lutut yang dideritanya selama pramusim dan baru melakukan debutnya pada 24 Desember. Chelsea pun berharap bisa mendapatkan Nkunku kembali dalam waktu dekat. Penyerang AS Roma Ola Solbakken tampil kurang mengesankan di Olympiakos. Ia belum berhasil beradaptasi dengan baik di Yunani dengan hanya bermain selama 304 menit dalam 8 pertandingan. Seperti yang dilaporkan Calcio Mercato, Solbakken saat ini hampir bergabung dengan tim Jepang Urawa Red Diamond dengan status pinjaman dalam beberapa minggu mendatang. Pemain berusia 25 tahun ini telah bermain untuk dua tim musim ini, AS Roma dan Olympiakos. Namun ia bisa bergabung dengan Urawa Red karena musim baru J-League baru akan dimulai pada bulan Februari nanti. Barcelona menjadi salah satu tim yang cukup aktif setiap bursa transfer dibuka. Tak hanya mendatangkan pemain anyar, mereka juga cukup aktif melepas pemain-pemain mereka. Tak jarang Barca melepas pemain bintang hanya untuk mendapatkan dana besar. Kini dilansir El Nacional, Barcelona disebut-sebut akan melepas gelandang andalan mereka, Pedri, pada bursa transfer musim panas 2024. Rencananya, Barca akan melepas Pedri dengan minimal biaya 120 juta euro atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Namun keputusan Barcelona untuk melepas Pedri bisa saja ditentang oleh Xavi Hernandez selaku pelatih kepala. Menurut beberapa media, AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Hellas Verona untuk transfer permanen bek sayap berusia 20 tahun, Filippo Terracciano. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Rossoneri siap untuk membayar uang muka sebesar 4,5 juta euro dengan tambahan 1 juta euro dalam bentuk bonus. Kedatangan Terracciano akan menjadi rekrutan kedua AC Milan di bursa transfer Januari ini. Sebelumnya, mereka telah membawa pulang Matteo Gabbia dari Villarreal setelah pemotongan masa peminjamannya hanya setengah musim saja. Rafael Varane memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya di Old Trafford. Artinya, ia bebas untuk melakukan negosiasi dengan klub-klub untuk menandatangani prakontrak. Dilansir dari Tim Talk, pemegang saham minoritas Manchester United yang baru, Sir Jim Ratcliffe, ingin agar klub dapat menjual Varane bulan ini. Barca dikabarkan telah didekati di mana tim asal Katalan tersebut diberi kesempatan untuk merekrutnya dengan harga 20 juta euro atau setara 335 miliar rupiah. Ratcliffe sendiri ingin menghapus daftar gajinya dari klub yang diperkirakan berada di kisaran 340.000 pound sterling per pekan. AC Milan memetik 3 poin pada laga pekan ke-19 Liga Italia. Kepastian itu diperoleh usai menundukkan Empoli dengan skor 3-0 di Stadio Carlo Castiani Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dalam tempo 45 menit pertama, Milan sudah berhasil unggul dengan margin 2 gol. Keunggulan Milan tercipta lewat gol Ruben Loftus-Cheek di menit 11 dan penalti Oliver Giroud di menit 31. Gol ketiga Milan baru lahir di penghujung pertandingan babak kedua. Pemain berusia 19 tahun Chaka Traore sanggup mencetak gol pertamanya bersama Rossoneri pada menit 88. Kemenangan tersebut memastikan Milan tetap menjaga persaingan di papan atas dengan perolehan 39 poin. Manchester City tak mengalami kesulitan untuk mengalahkan klub Championship Huddersfield pada putaran ketiga Piala FA. Bermain di Stadion Etihad, Manchester City sukses melumat tamunya dengan skor 5-0. 5 gol Manchester City dicetak oleh Phil Foden di menit 33 dan 65, Julian Alvarez di menit 37, gol bunuh diri Ben Jackson di menit 58, serta gol Jeremy Doku pada menit 74. Dengan kemenangan telak ini, Manchester City memastikan satu tempat ke putaran 4 atau 16 besar Piala FA. Liverpool sukses mengganyang Arsenal di pertandingan putaran ketiga FA Cup. Bertanding di Emirates Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat, pasukan Jurgen Klopp menang dengan skor 2-0. Pertandingan ini didominasi oleh Arsenal di babak pertama. Namun Liverpool kemudian berbalik memberikan perlawanan yang efektif di babak kedua. Mereka pun akhirnya berhasil menjebol kokohnya pertahanan tuan rumah.
Gol pertama Liverpool dihasilkan dari bunuh diri Jacob Kiwior di menit 80. Sementara gol kedua The Reds tercipta dari Luis Diaz pada menit 90+5. Hasil ini membuat Liverpool melaju ke babak berikutnya. Sementara Arsenal tentu saja harus terdepak dari FA Cup. Juventus sukses melakukan comeback dramatis untuk meraih kemenangan atas Salernitana dalam laga lanjutan Serie A. Digelar di Stadio Arechi Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Sinyonya Tua menang dengan skor 2-1. Juventus sempat tertinggal hingga turun minum akibat gol Gilo Maggiore di menit 39. Namun Maggiore kemudian dikartu merah wasit di awal babak kedua. Juve pun berbalik unggul lewat gol Samuel Iling Junior di menit 65 dan Dusan Vlahovic pada menit 90+1. Berkat hasil ini, Juventus kini mengoleksi 46 poin dan tertahan di peringkat kedua klasemen, menjaga jarak 2 angka dari Inter Milan di posisi puncak. Jesse Lingard saat ini masih menyandang status sebagai pengangguran setelah kontraknya diputus oleh Nottingham Forest akhir Juni tahun lalu. Kini, melansir laporan terbaru dari Sport, Barcelona diklaim siap membuat kejutan dengan memboyong Lingard ke Camp Nou Januari ini. Dengan statusnya yang bisa diboyong secara gratis, Barca tidak akan menabrak aturan financial fair play. Sport juga melaporkan jika Lingard bersedia bergabung dengan gaji sebesar 2 juta euro dan kontrak singkat berdurasi 6 bulan.